Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing pengalaman tentang penggantian LCD HP Samsung guys ya. HP Samsung A03s atau Samsung A037 ya. Nah, ini kendala saya ya. Di sini saya sharing ya. Jadi ya kita saling sharing aja ya. Kalau teman-teman pernah mengalami hal yang kayak gini, silahkan komen-komen aja guys ya. Nah ini udah yang kedua kalinya saya ganti LCD touchscreen dan untung orang yang punya HP ini mau menunggu ya. Jadi untung orang yang punya HP ini mau menunggu dan sabar menunggu. Karena saya di sini nggak menyetok guys ya, karena saya nggak menyetok LCD touchscreen. Jadi kalau ada yang pengen ganti LCD touchscreen ya saya orderin dulu dan di sini pelanggan saya mau nunggu kayak gitu. Dan ini kedua kalinya guys saya ganti LCD touchscreen. Inilah ya kendala saya ketika mengganti LCD Samsung A03s ini. Dan ya dulu-dulu nggak juga sering sih, dulu-dulu itu ada pernah beberapa juga yang kayak gini, yang dimana LCD-nya itu mengalami gangguan atau nggak bisa dipakai lah istilahnya itu. Pokoknya pas datang dites nggak bisa dipakai. Nah kayak gitu. Dan nah khusus saya kalau order LCD, kalau misalkan LCD-nya ada kenapa-napa, dari dulu itu sampai sekarang saya nggak pernah retur guys ya. Bagaimana mau retur gitu? Nah, ongkir pulang pergi ya, pulang pergi itu kan ditanggung sama kita. Jadi ongkirnya saya ngembalikan sama ongkir dia ngirim balik ke sini itu kita atau saya ya, khususnya saya yang menanggung biayanya. Dan saya tinggal di Brau ya, Brau itu di Kalimantan Timur ya. Nah, itu pun saya di pedesaannya, di kecamatannya, di Kecamatan Sambaliung, di pedesaannya lagi gitu. Nah, jadi ongkir ke sini itu lumayan gede guys ya. Harga LCD ini saja kalau saya ngembalikan nih LCD-nya ini ngirim ke penjualnya, kemudian penjualnya ngirim ke saya, itu setara dengan beli LCD baru. Kayak gitu guys ya. Nah, jadi mending beli yang baru kayak gitu. Hitung-hitungannya kayak gitulah. Nah, jadi biasanya kalau misalkan nih LCD HP mengalami gangguan, nah, saya orderkan di next order. Jadi ini enggak saya kirim balik karena kalaupun dikirim balik ongkir pulang perginya itu setara atau sama dengan atau bisa lebih daripada harga barangnya ini. Karena memang tempat saya ini jauh guys ya, seperti itu. Jauh dari penjualnya maksudnya. Nah, itulah kendala kita yang jauh ini ketika order LCD touchscreen kayak gitu, dan LCD touchscreennya mengalami gangguan, ya sudah saya simpan aja atau bahkan ya kalau nggak dipakai saya buang kayak gitu. Nah ini terkendala. Ini saat saya memasang LCD touchscreen yang pertama ini, LCD-nya nggak menampilkan gambar, ya, nggak bergambar kayak gitu, blank. Nah ini padahal masih segel tuh ya. Nih kita bisa lihat LCD-nya masih segel, belum kubuka, belum kulepas segelnya karena nggak mau dipasang. Ini pas pengecekan aja, pengetesan aja LCD-nya tidak menampilkan gambar, ya sudah kita simpan aja. Nah di sini saya sharing tentang pengalaman saya ini. Pengalaman pahit kayak ini bang? Oh nggak juga sih, nggak juga pahit-pahit amat. Nah di sini masih beruntung juga saya untuk di daerahku ini harga LCD touchscreen ini, harga pemasangannya atau harga pasarnya atau harga ketika orang atau pelanggan pengen ganti di counter-counter khusus di daerahku ini itu sama dengan 2 kali ganti LCD touchscreen guys ya. Nah jadi harga yang kita berikan atau harga pasar yang ada di sini itu 2 kali ganti LCD touchscreen sama dengan harga pasar yang ada di daerahku ini. Jadi ini kita orderkan untuk yang kedua kalinya. Nah ini kita nggak rugi guys ya, nggak nombok, cuma juga kita nggak untung, nggak rugi nggak untung. Ya mungkin kita rugi itu secara waktu dan tenaga kita yang kita keluarkan untuk memperbaiki atau menservis HP sampai 2 kali atau mengganti LCD sampai 2 kali. Tapi it's okay lah, namanya usaha itu masih mending guys ya, resikonya nggak gede-gede amat gitu. Nah kalau servis HP ini ya resikonya ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ganti LCD touchscreen sampai 2 kali ya resikonya nggak untung tapi juga nggak rugi. Ya mungkin secara waktu dan tenaga yang kita keluarkan, cuma kembali lagi namanya usaha. Usaha apapun pasti guys ya ada resikonya.
resikonya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Nah, cuma gitu aja ya. Paling kita keluar waktu dan tenaga saja ya. Mungkin ada nomboki cuma nggak terlalu banyak ya. Nah, tapi masalah nomboki itu tergantung juga harga pasar yang ada di daerah kita gitu. Nah, kalau harga pasar yang ada di daerah kita itu nggak memungkinkan untuk mengganti LCD sampai 2 kali, nah itulah yang ribet. Nah, misalkan kita asumsikan saja ganti LCD touchscreen untuk Samsung A03s ini, asumsikan saja harga pasar ketika kita ganti LCD dan touchscreen ini di daerah kita misalkan itu 300.000 lah. Nah, 300.000 ongkosnya di counter-counter. Nah, sementara modal sama ongkir itu 250. Jadi kita cuma ngambil untung 50.000. Nah, kalau misalkan kita order untuk yang kedua kalinya, itu kita nombok. Tapi biasanya kalau daerah kita dekat, itu enak aja guys ya, kita retur, tinggal kita kirim dan tinggal nunggu balik barangnya, dan ongkirnya tidak terlalu mahal kalau misalkan daerah kita itu dekat sama penjualnya. Nah, tapi kalau kayak daerahku yang jauh ini, yang nggak memungkinkan untuk meretur gitu, nah kalau meretur sama dengan harga barunya, mending kita beli baru. Nah, misalkan di daerahku ini harga pemasangannya 300.000. Nah, sementara modal sama ongkirnya udah 250. Nah, pas terjadi kayak gini, ini nggak bisa kita retur, pas kita orderkan lagi, ya otomatis kita nombok lagi guys ya. Kita ngambil untung cuma 50.000. Sementara harga barang sama ongkir 250.000. Berarti kita nombok 200.000. Nah, udah kita nombok ya otomatis kita nggak untung, malah rugi. Udah keluar waktu dan tenaga, dan juga rugi secara uang, secara modal. Nah, itulah yang meresahkan para teknisi kalau harga pasar itu nggak sesuai gitu. Nah, contohnya kalau ganti LCD kayak gini, nah untung saja di daerahku ini 2 kali ganti LCD touchscreen itu masih sebanding atau sama dengan harga pasar yang ada di daerahku ini. Jadi kalaupun 2 kali kita mengganti itu kita nggak nombok, nggak rugi pun nggak untung juga. Seperti kataku tadi, mungkin secara waktu dan tenaga saja yang terbuang. Tapi kembali lagi, apapun usaha itu sudah menjadi resikonya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bekerja dengan ikhlas hati guys ya. Seperti itu. Dan juga kalau kita kerja itu sesuai dengan kesenangan atau passion kita, ya kita enjoy-enjoy saja ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Oke, nah disinilah saya sharing pengalaman saya di channel YouTube saya ini, di kanal YouTube saya ini. Saya mencurahkan apa yang bisa saya sharing. Ya barangkali teman-teman pernah mengalaminya, order LCD sekali dipasang kayak gitu, kemudian order lagi. Nah, itulah yang saya alami saat ini, dan ini bukan pertama kali saja guys ya. Dulu-dulu atau belum lama ini guys ya, pernah juga kayak gitu. Cuma ya untung saja harga pasar ini sangat menolong kita, sehingga 2 kali kita orderkan ya kita tetap nggak rugi gitu. Nah, dan juga di sini kita bahkan bisa kasih garansi sama pelanggan. Di sini garansiku itu 1 minggu guys ya. Kalau misalkan LCD touchscreen dipasang oke, dan kita kasih garansi selama 1 minggu. Kalau terjadi apa-apa dalam waktu 1 minggu itu, kita ganti dengan LCD yang baru. Ya tapi di luar human error, misalkan tidak terjadi jatuh HP-nya, tidak kena air, tiba-tiba dia rusak sendiri. Nah, itulah yang kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau dia menjatuhkan HP-nya atau kena air, ya enggak ada garansi di situ. Tapi kalau misalkan HP-nya itu enggak kenapa-napa, enggak jatuh, enggak kena air, tiba-tiba LCD atau touchscreen-nya mengalami gangguan, kita ganti dengan yang baru. Kita pernah mengalami yang kayak gitu juga. Nah, seperti kataku tadi, 2 kali ganti LCD touchscreen itu kita nggak rugi, nggak nombok, cuma nggak untung. Ya karena harga pasar itulah patokan kita, harga pasar itulah yang membantu kita. Nah, dan yang meresahkan seperti kata saya di awal, kalau harga pasarnya nggak sesuai untuk mengganti LCD touchscreen 2 kali, itu yang ribet, itu yang bikin kita nombok guys ya. Nah, itulah pengalamanku, sedikit pengalaman yang bisa saya sharing, inilah kendalaku. Jadi ini belinya di toko berbeda guys ya, ini pas datang kita cek, kita pasang. Nah, ini berbarengan dengan LCD yang lain ya. Ada 3 unit LCD, duanya bagus, satunya yang ini yang ngeblank. Kemudian kita beli di toko lain. Nah, barulah ini sih. Nah, memang kayak gitu guys ya. Ada aja yang kayak gitu. Ya, namanya usaha, resiko itu pasti akan ada. Tapi ya tinggal bagaimana caranya kita memanajemen semuanya gitu. Nah, sehingga kita itu nggak terlalu rugi-rugi amat guys ya.
Nah, oke, itulah pengalaman yang mungkin bisa saya sharing di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pernah mengalami hal yang serupa, silahkan komen-komen aja. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan, silahkan komen-komen aja. Saya akhiri video ini sampai di sini, dan ini udah ku cek, udah ku pasang juga, dan udah kita cek dan tinggal diambil oleh orang yang punya HP ini. Nah, kita nggak rugi dan kita nggak untung. Cuma di sini saya masih senang bisa sharing ya kepada teman-teman. Iya, jadi dua kali ganti LCD touchscreen nih ya. Yang pertama mengalami blank, yang kedua barulah lancar. Untung saja harga pasar yang ada di sini masih sesuai untuk dua kali penggantian LCD touchscreen, dan pelanggannya mau menunggu, sabar menunggu kayak gitu guys ya. Dan saya nggak nyetok. Yang pertama adalah karena keterbatasan modal juga, dan ya, karena ada hal-hal lain juga yang perlu dipertimbangkan untuk menyetok LCD touchscreen itu guys ya. Karena dulu saya pernah juga karena suatu hal ada kendala lah pokoknya yang menyebabkan saya tidak menyetok lagi. Nah, jadi kalau pelanggannya mau menunggu ya sudah, kita kerjakan. Tapi kalau pelanggannya nggak mau menunggu atau pengen digunakannya cepat, ya saya sarankan ke counter yang lain saja kayak gitu. Nah, itulah sharing kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini atau hal apapun saja, silahkan komen-komen aja. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.